Puji Tuhan, haleluya. Saudara Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita percaya baik kita yang ada di tempat ini, baik jemaat Tuhan, saudara-saudara Tuhan yang ada di rumah, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mau menikmati persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Kau saja yang suci Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja layak Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, ku sanjung Kau Tuhan di tempat tinggi. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu
Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan, kau saja Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang Kaulah yang terima glory, Yesus kau Tuhan, haleluya. Oh Bapa, kau saja yang layak, kau yang layak pujian, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan,
yang suci, Kau saja yang benar. Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang layak dipuji, hanya Engkau saja yang layak diberikan glory Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat beribadah, kami dapat menikmati persekutuan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini kalau kami mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan bagi kami, dan kami percaya kami telah dimenangkan karena Allah kami telah bangkit bagi kami. Kau menyatakan kuasa-Mu, Kau menyatakan mujizat dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang terus dalam kemenangan, di mana Tuhan yang terus bertata dalam kehidupan kami. Bebaskan jiwa kami Tuhan untuk menyembah nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Berkati kami di tempat ini, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam rumah mereka masing-masing. Biarlah kami menikmati bagaimana Tuhan kami telah memenangkan kami, telah membawa hidup kami dalam kemenangan. Kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, dari awal ibadah sampai selesainya ibadah ini. Kami percaya Allah terus bertata di tempat ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri saudara. Kita percaya kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Kita mau katakan bahwa Allah kita telah bangkit. Kita mau katakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu.
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari umat Tuhan katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara Tuhan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita terus memuliakan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Dia sungguh baik, Dia amat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kebanggaanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Puji Tuhan, kita percaya Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan kita sampai hari ini, mari saudara kita mau menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena salib Yesus, karena pengorbanan Tuhan, kita ada sampai hari ini, kita dimenangkan. Kita mau sama-sama mau katakan karena salib, karena salibmu
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Untuk doa kebenaran firman Tuhan, Ibu Gembala yang pimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Mari sedang jemaat ada di rumah dan kita yang ada di tempat ini, kita mensyukuri bahwa salib Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena salibnya kita ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kemenangan yang Engkau kerjakan dalam kematian kebangkitan bagi kami. Ada hari esok, ada hari yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak. Seberapa kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang siap mendengarkan firman Allah, mari undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, sehingga ada lawatan Allah pada pagi hari ini. Kita melihat kebangkitan, kuasa kebangkitan kita alami. Apapun yang Allah kerjakan pada saat ini mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Karena Engkau hidup, kami hidup. Karena Engkau bangkit Yesus, ada hari esok bagi kami. Hidup kami berharga di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami sangat memuliakan-Mu. Oh Rabi, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biar Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Sehingga Tuhan, kami selalu melihat ada penyertaan-Mu. Engkau selalu ada dan ada bagi kami. Kuduskan kami, kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan satu judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Shalom buat seluruh jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, tapi biarlah hati kita, hidup kita benar-benar sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini, karena hari ini merupakan juga hari perayaan, peringatan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu pada hari ini kita mau melihat bagaimana pengorbanan Yesus bagi kita, bahwa pengorbanan yang saya maksudkan garis bawah di sini adalah pengorbanan yang mendatangkan keselamatan. Karena banyak bentuk pengorbanan, saudara. Ada pengorbanan tetapi belum bisa dikatakan dia menjamin keselamatan kita. Misalnya saja, seseorang karena kemanusiaan dia menolong orang yang dalam kebakaran, mungkin dalam hutan atau rumah kebakaran, dan dia menyelamatkannya. Kemudian juga mungkin orang yang hanyut di lautan atau di tanah longsor, gempa bumi. Mungkin ada orang-orang yang berani berkorban untuk menyelamatkan nyawa orang lain tanpa memperdulikan nyawanya. Tetapi dalam hal ini yang perlu saya garisbawahi supaya kita paham bahwa pengorbanan yang saya maksudkan di sini adalah pengorbanan Yesus, itu mendatangkan keselamatan. Keselamatan di sini hubungannya dengan hidup yang kekal. Ada satu kepastian yang diberikan kepada kita ketika Yesus berkorban. Dia menyelamatkan kita supaya kita menerima hidup yang kekal. Kita juga sering mendengar orang-orang yang suka berkorban, apalagi hari-hari ini sangat dengan situasi yang sedang kita alami dengan adanya wabah virus corona. Ada orang-orang di garda depan, yaitu seperti para medis, dokter, baik perawat. Mereka orang-orang yang berani dan mau berkorban untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang terpapar dengan virus corona ini. Mereka yang merawat siang malam, mereka bahkan berkorban tidak ketemu dengan anak-anaknya, keluarganya. Mereka ada di tempat yang sangat rentan, di mana mereka bisa juga terpapar karena virus corona ini. Bahkan banyak juga yang meninggal dunia karena pengorbanan mereka. Tetapi saya mau katakan di sini, walaupun banyak yang selamat, ada juga yang meninggal, tapi pengorbanan mereka itu sangat baik dan luar biasa. Tetapi itu pengorbanan yang mau saya katakan tidak mendatangkan jaminan keselamatan untuk hidup kekal. Kecuali kalau ketika mereka dirawat, mereka katakan bahwa tidak ada nama yang lain, tidak ada yang bisa menolong penyakit ini. Kalau kita hanya mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Yesus dengan imanmu, maka engkau diselamatkan. Ketika dia sembuh, dia beriman, dia hidup di dalam Yesus, maka orang itu diselamatkan. Nah, kita mau lihat sekarang pengorbanan Yesus yang berhubungan dengan keselamatan. Dasar firman Tuhan, kita lihat pentingnya pengorbanan Yesus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita dasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 3 ayat 23, firman Tuhan. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi saya bacakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita lihat ayat ini ditambah dengan ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, yang pertama kita lihat, kalau saya mau mengambil 3 poin hal penting yang kita perlu ketahui hari ini. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Kemudian kenapa Yesus harus mati? Dan kenapa Yesus bangkit? Ini penting sebagai dasar iman kita.
Pertama yang kita ingin lihat di sini adalah pentingnya pengorbanan Yesus. Karena apa? Karena Roma 3 ayat 23 katakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui, kita perlu perhatikan, semua manusia telah berbuat dosa. Artinya tidak ada yang terkecuali, semua manusia telah berbuat dosa. Siapapun dia, manusia yang ada di kolong langit ini semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa. Yang kedua, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sementara Alkitab katakan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Kalau semua manusia telah berbuat dosa, maka akibat daripada pelanggaran manusia kepada pelanggaran mereka terhadap firman Tuhan yang disebut dengan dosa, sehingga mengakibatkan kematian. Karena upah dosa adalah maut, kematian. Nah, kita lihat itu peristiwa yang pertama terjadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Bagaimana kita tahu bahwa di Taman Eden itu ketika manusia pertama Adam dan Hawa digoda oleh iblis, kemudian mereka melanggar firman Tuhan, itulah awal kejatuhan manusia di dalam dosa. Sehingga akibat daripada pelanggaran Adam dan Hawa ini, mereka mewariskan dosa keturunan, sehingga berdampak kepada firman Tuhan katakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa dosa itu? Dosa dalam bahasa Yunani adalah amartia. Jadi kalau kita lihat bahwa kata amartia ini artinya tidak tepat sasaran, meleset, atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan manusia menyimpang dari firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Allah, itu artinya sama dengan orang yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dosa itu akan menuju kepada kematian. Kenapa, saudara? Karena tidak ada kebenaran yang dapat dikerjakan oleh manusia yang mengakibatkan kematian. Kematian manusia. Artinya orang-orang yang mati dalam bahasa Yunani adalah oion, kematian. Mustahil orang-orang yang mati di hadapan Tuhan dapat mengerjakan kebenaran. Mustahil orang-orang yang mati di hadapan Tuhan yang diakibatkan oleh dosa itu bisa menghasilkan kebenaran. Tidak ada kebenaran dari dunia orang mati. Nah, sebab itulah bagaimana caranya menyelamatkan manusia ini? Itulah sebabnya tidak ada cara yang lain. Karena akibat dosa itu adalah kematian. Ketika manusia mati, mustahil manusia bisa menghasilkan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, hilanglah kemuliaan Allah. Hilanglah gambar Allah, rupa Allah, sifat-sifat Allah yang ada dalam diri manusia yang menghasilkan kehidupan, kebenaran itu telah hilang. Itu hanya ada dalam hidup manusia yang ketika mereka tidak jatuh dalam dosa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, manusia mati di hadapan Allah, tidak serupa dengan Allah, tidak ada kemuliaan Allah. Manusia tidak mungkin lagi bisa menghasilkan kebenaran, sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terputus hubungan dengan Allah. Nah, itulah sebabnya semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksud Paulus di sini adalah bahwa manusia sebagai gambar Allah dimaksudkan untuk bersekutu dengan Allah, sehingga tidak lagi bisa mengambil bagian dalam kemuliaan Allah. Tidak bisa lagi mengambil bagian
dalam kemuliaan Allah. Sehingga Paulus mau menjelaskan kepada kita, mustahil orang-orang yang mati di hadapan Tuhan bisa membangun hubungan persekutuan yang benar dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, maka sekarang manusia tidak boleh mengambil bagian kemuliaan Allah. Demikianlah keadaan manusia. Tidak ada harapan lagi. Dia telah berbuat dosa dan jauh dari kemuliaan Allah. Tetapi kita lihat di ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia-Nya, ini menunjukkan bahwa anak kalimat ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang menjadi sumber kebenaran tersebut. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kebenaran. Itulah kasih karunia-Nya, kebenaran. Kemudian dengan cuma-cuma, ini lebih menegaskan kepada sifatnya. Dengan cuma-cuma, sifat Allah. Sifat Allah, Dia memberikan dengan cuma-cuma. Sifat Allah. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berbicara kepada orang-orang berdosa, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah kebenaran itu? Siapakah kebenaran? Dialah anak Allah. Karena dalam Yohanes 1:1 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 17:7 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Siapakah kebenaran? Sebab itulah manusia membutuhkan kebenaran. Karena tidak ada yang bisa memperdamaikan Allah dengan manusia kalau tidak ada kebenaran di dalam diri manusia itu. Mustahil orang yang mati bisa menghasilkan kebenaran kalau mereka tidak lebih dulu ditebus oleh darah Yesus, anak domba Allah, firman Allah yang hidup, telah berinkarnasi menjadi manusia. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1:14, kai hologos sat egeneto. Dan firman itu telah menjadi egeneto, menjadi apa? Flesh, became to flesh, menjadi daging, menjadi manusia. Dialah firman yang telah menjadi manusia, manusia Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Dialah kebenaran itu. Dengan cara Yesus datang ke dunia ini, Dia harus mengorbankan hidupnya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Tidak ada lagi manusia yang layak di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi katakan dalam Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Jadi jangan pernah kita berpikir ada manusia di dunia ini yang pernah bisa menghasilkan kebenaran kalau mereka tidak pernah dibenarkan. Amin. Mustahil, dia lebih dulu harus dibenarkan. Siapa yang membenarkan dia? Ialah anak domba Allah. Dialah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dia datang ke dunia, dia tinggal di antara kita. Dia berkorban, dia rela menderita dan mati di kayu salib. Sehingga dikatakan dalam Yohanes 19:30, firman Tuhan setelah dia disalibkan, kemudian sebelum dia menghembus napasnya, dia berkata tetelestai. Dalam bahasa Aramik dikatakan sudah selesai. Dia menyelesaikan di kayu salib. Kebenaran Allah, anak domba Allah itu menyelesaikan di kayu salib. Hanya dengan itu saja cara yang bisa memperdamaikan antara manusia dengan Allah yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita mau kembali menerima kemuliaan Tuhan, rupa dan gambar Allah, persekutuan dalam kemuliaan Allah, hanya satu cara. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah kebenaran itu yang telah mati di kayu salib. Dengan itulah kita bisa diperdamaikan
dengan Bapa. Tidak ada cara yang lain. Sebab itulah kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, maka kitalah yang menjadi ahli waris kerajaan sorga ini. Kitalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ketika itulah kita bisa layak menyebut dia ya Abah, ya Bapa. Ketika kita berdoa, dia memanggil dia Bapa. Sejak kapan? Ketika kita sudah diperdamaikan, kita layak membangun satu persekutuan dalam kemuliaan Allah. Sejak itulah kita bersekutu dengan Bapa. Sejak itu kita bisa berdoa, meminta supaya Bapa memberkati kita, Bapa memulihkan kita, Bapa menyembuhkan kita, Bapa menyatakan mujizatnya bagi kita. Karena kita sudah diperdamaikan, dalam diri kita ada tanda anak domba Allah, darah Kristus yang telah menebus kita sebagai tanda milik. Nah, sebab itulah manusia itu perlu pengorbanan, perlu kebenaran untuk membenarkan kita di hadapan Tuhan. Mustahil manusia bisa benar di hadapan Allah kalau dia tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa alasan orang itu bisa benar? Karena di hadapan Tuhan tadi firman Tuhan katakan, semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang sudah mati karena dosa mustahil bisa menghasilkan kebenaran. Sebab itulah dia berikan anaknya kebenaran, firman Allah yang hidup. Dia menjadi manusia, dia mati di kayu salib, dan dia menebus kita. Oleh darahnya kita ditebus, kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus menjadi manusia. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus telah menjadi manusia, kita tahu bahwa dia telah membenarkan kita lewat pengorbanannya. Dia berkata, tadi saya katakan di dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Tetelestai. Inilah satu berita sukacita bagi kita. Inilah berita satu kemenangan. Tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib, artinya bahwa Yesus mengerjakan keselamatan kita tidak setengah-setengah, tuntas di kayu salib. Bahkan dia rela dimaki, dia rela dicaci, dia rela diludahi, dia rela dimahkotai duri, tangannya terpaku, kakinya terpaku di kayu salib. Dia menumpahkan darahnya bagi kita. Anak domba Allah, dia firman Tuhan yang hidup, yang telah menjadi manusia. Tidak ada cara, inilah lewat salib inilah kita diperdamaikan dengan Allah. Ada darah yang tertumpah, darah yang kudus, darah yang datang dari sumber kebenaran. Sumber darah kebenaran itulah yang memberi kita hidup yang baru sekarang ini. Ketika Yesus berkata, "Ku berikan nyawaku kepadamu." Nyawa inilah hidup yang baru yang kita terima dalam Kristus. Sehingga firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5:17, siapa dalam Kristus dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Itu hanya ada di dalam Kristus. Hidup yang baru, hidup yang dipulihkan, hidup yang diselamatkan, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Haleluya. Saudara, jadi yang kedua kita lihat, kenapa Yesus? Kalau tadi kita pertanyaan yang pertama, tujuan Yesus, dia datang ke dunia, dia berkorban untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, Yesus bangkit. Bangkit, ini adalah satu pengharapan bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kehidupan setelah kematian. Orang bertanya, itu yang membuat orang takut sekarang. Setelah mati kemana? Karena mereka juga tahu, firman Tuhan juga mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian yang kekal, penghukuman dalam api neraka, api yang menyala-nyala siang dan malam, akan membakar orang-orang yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang mati itu sudah tidak berharga. Tetapi ketika dia hidup, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika itulah hidupnya menjadi berharga di hadapan Tuhan. Ketika dia berharga di hadapan Tuhan, dia tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Itu cara Tuhan untuk membawa dia melihat kemuliaan Allah, melihat wajah Tuhan,
memenuhi segala kerinduan-kerinduannya selama dia hidup, melepaskan rasa rindunya kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi kematian, dia membuka matanya, dia bisa melihat, memandang wajah Yesus, melepaskan rasa rindu untuk melihat kemuliaan Allah yang sepenuhnya. Sebab itulah kita bersyukur hari ini kita melihat firman Tuhan, janji firman Allah bagi kita. Coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20, dasar kebangkitan Yesus menjadi penting bagi kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat yang di rumah membuka Alkitabnya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Hal itu benar terjadi 2000 tahun yang lalu. Amin. 2000 tahun yang lalu. Jadi yang benar menurut firman Tuhan adalah bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Sebab firman Tuhan tadi katakan ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi pengharapan kita kepada Kristus itu bukan hanya di dunia ini saja. Bukan ketika kita hidup diberkati, ketika kita disembuhkan, ketika dipulihkan, kita merasa ada damai sejahtera, sukacita. Jauh lebih daripada itu, ada janji daripada Tuhan. Pengharapan orang beriman adalah akan tinggal bersama Yesus untuk selama-lamanya. Ada tempat. Jadi kita bukan dunia ini yang sekarang ini. Karena firman Tuhan katakan satu saat langit dan bumi akan lenyap. Bahkan di hari-hari terakhir Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu bahwa akan katakan bulan akan menjadi darah, bintang-bintang akan berguguran. Kita lihat semua akan dijungkir balikan Tuhan. Tidak ada lagi dunia yang bisa kita lihat seperti sekarang ini. Di hari-hari terakhir akan terjadi satu masa yang sangat mengerikan sebagai tanda-tanda hari kiamat, hari kedatangan Tuhan kedua kali. Sebab itulah kita sebagai anak-anak Tuhan dipersiapkan oleh Allah lewat firman Allah supaya kita tidak takut ketika kita mendengar Yesus bangkit. Ketika ada janji pengharapan bagi orang-orang yang meninggal bahwa mereka akan dibangkitkan sama seperti Kristus. Karena Kristus bangkit, maka kita pun orang di dalam Kristus akan dibangkitkan. Makanya firman Tuhan tadi katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Bahkan kita menjadi orang yang sangat malang. Karena kita tidak tahu. Ada banyak orang yang sekarang ini mereka mati gak tahu mau kemana. Mereka sendiri gak yakin. Mereka gak punya kepastian. Masih mudah-mudahan. Mereka sendiri gak tahu kemana. Tetapi Yesus memberikan satu kepastian kepada kita. Itulah sebabnya kita bersyukur hari ini, di mana kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus. Hari ini Yesus bangkit. Kita memperingati 2000 tahun yang lalu Yesus bangkit, dia hidup. Itulah sebabnya murid-murid menyaksikan ketika firman Tuhan berkata kepada malaikat, kepada Maria, Marta, Magdalena dan semua Yohana ketika mereka pergi ke kubur Yesus minggu pagi, dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan supaya kita lihat dasar firman Tuhan. Lukas 24 1 sampai 6, karena hari ini hari kebangkitan, kita harus baca ayat ini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk ke dalam, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka sambil memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Sekali lagi kita garis bawahi, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6. Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea. Waktu bersama-sama dengan Yesus, murid-murid Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan menderita, Dia akan mati. Pada hari ketiga Dia bangkit. Terbukti, murid-murid menyaksikan ketika Marta, Maria, Magdalena dan Yohana mereka beritahu kepada murid-murid yang bersembunyi, yang menutup pintu rapat, dan Petrus mendengar hal itu. Dia baru ingat perkataan Yesus. Dia langsung lari cepat-cepat ke kuburan Yesus. Dia melihat, menyaksikan kubur itu kosong, membuktikan Yesus bangkit. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Inilah iman dan sukacita kita ketika berita ini sampai kepada murid-murid. Mereka di antara takut, antara ragu dan bimbang, tapi ketika itulah Yesus datang di antara mereka berkata, "Shalom." Yesus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun kita ada di ruangan terbatas pada hari-hari ini, mungkin kita dibatasi oleh karena keadaan virus corona, kita dibatasi beribadah di rumah-rumah. Tapi percaya, damai sejahtera Allah. Yang penting Yesus ada di sana, Yesus ada di sini, Yesus ada di rumah kita. Tidak bisa dibatasi oleh tembok. Yesus bisa hadir. Shalom Yesus, damai sejahtera Allah bagi kita hari ini. Karena Dia bangkit. Karena Dia hidup. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa bagi kita hari ini. Saya percaya kita bukan orang-orang yang malang di tengah-tengah dunia ini, karena kita adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Umat Tuhan yang harusnya penuh sukacita, karena kita punya pengharapan, karena Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar ini, sukacita mereka luar biasa. Mereka senang sekali. Mereka memandang wajah Yesus. Apa yang dikatakan itu benar. Yesus ada di antara mereka. Ketika mereka takut, mereka sedang dalam keadaan ketakutan, Shalom Yesus datang di antara mereka. Damai sejahtera Tuhan. Ketika kita hari-hari ini sedang rasa takut karena keadaan virus corona, kalau keluar dan bagaimana, apa yang terjadi, tapi percaya, sekalipun kita di rumah, ada Yesus, ada Shalom Tuhan, ada damai sejahtera. Di mana ada Yesus, di situ pasti ada damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Yang penting Yesus bersama dengan kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Percayalah, kita punya Allah yang hidup. Yesus telah bangkit. Yesus nyata bangkit dan ada di antara kita. Dia tidak bisa dibatasi oleh tembok. Dia bisa hadir. Ketika Yesus hadir, mereka sangat bersuka cita. Mereka mulai memegang Yesus. Mereka mulai menjamah Dia. Mereka mulai merasakan ketenangan yang luar biasa. Demikian juga perasaan-perasaan kita pada hari-hari ini. Walaupun keadaan situasi yang seringkali yang kita hadapi seringkali membuat kita takut, tapi yang penting ada Yesus setiap hari bersama dengan kita. Ada damai sejahtera. Dia tidak bisa dibatasi oleh tembok, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Allah yang maha adil, Dia Allah yang omnipotent, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang omniscience, Dia yang maha tahu apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, apa yang menjadi keperluan kita. Dia maha tahu, Dia maha hadir, Dia ada di sini, ada di rumah jemaat. Jangan khawatir. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji kesetiaan dan kesabaran kita menanti waktunya Tuhan. Percayalah, segala sesuatu yang terjadi, firman Tuhan sudah menuliskan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil yang sesuai dengan rencana Allah. Allah sedang mengerjakan sesuatu hari-hari ini, melihat kehidupan gereja umatnya, bagaimana mereka merefleksikan kehidupan orang yang berkorban yang sesungguhnya setelah kita terima Yesus. Dia bangkit, kalau kita walaupun belum naik ke surga peringatinya, tapi Yesus dia naik ke surga.
Untuk apa Yesus naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat. Inilah hal yang luar biasa lewat Yohanes 3:13 katakan, memberikan ketekunan iman kita. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia Kristus. Yang hanya Yesus mengatakan kepada kita, jangan gelisah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hanya Yesus yang bisa berkata begitu, karena Yesus dari sorga, saudara. Jadi hanya Yesus yang bisa menjelaskan tentang sorga dan keadaan sorga. Dan ketika Yesus mengajak kita ke sorga, itu tidak akan mungkin salah alamat. Beda kalau orang nggak tahu sorga terus ngajak-ngajak kita ke sorga. Mudah-mudahan kita sampai, kadang tidak sampai, bisa tersesat di jalan. Ada yang juga katakan di dalam Amsal 14:12, ada jalan di sana lurus, tapi ujungnya menuju maut. Bisa salah jalan karena dia tidak dari sorga. Jadi kalau ada orang mau menaruh pengharapannya, imannya mau masuk sorga kepada orang yang tidak tahu jalan ke sana, Yesus dari sorga, Dia turun ke dunia. Kalau Dia membawa kita ke sorga, gak mungkin salah. Bahkan ketika Dia berbicara tentang sorga, hidup yang penuh kemuliaan, damai sejahtera, ketenangan, tidak ada virus, tidak ada penyakit, semua dipulihkan, hidup kita penuh kemuliaan, serupa dan segambar dengan Allah. Itu karena Yesus dari sorga. Jadi ketika kita diajak sama Yesus sorga, tidak ada keraguan, yang ada kepastian. Amin. Saudara yakin? Apa refleksi kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita sudah melakukan refleksinya sebagai kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan? Apa kita sudah melakukan hidup kasih seperti Yesus? Apakah kita sama seperti manusia di dunia yang berkorban tapi tidak membawa kepada keselamatan? Kelihatannya mereka berkorban melakukan hal kemanusiaan, itu baik melakukan manusia, tapi apakah itu berdampak kepada keselamatan? Apakah kita sudah menjadi suami yang berkorban bagi istri, bagi anak, bagi keluarga kita, yang ketika ada badai, ada masalah dan persoalan, kita menunjukkan satu pribadi yang tetap tenang, percaya kepada firman Allah? Bagaimana kita meresponi arti berkorban seperti Yesus ajarkan kepada kita? Bagaimana perasaan kita ketika disakiti, ketika kita merasa tersinggung, ketika kita mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam diri kita? Yesus sudah mengalami jauh dari apa yang sedang kita alami. Tapi lihat, ada banyak istri yang bertobat, ada banyak suami yang bertobat ketika seorang istri hidupnya menjadi berkat dalam rumah tangganya. Ketika seorang suami telah menjadi berkat dan rela berkorban, sekalipun kadang-kadang mendengarkan kata yang sakit, yang kadang-kadang rasanya secara manusia tidak mampu menerima kata-kata, mungkin perasaan yang begitu banyak dalam hidupnya. Tapi ketika dia tenang, ketika dia sabar, dia ingat Yesus, dia ingat pengorbanan Yesus, dia ingat penderitaan Yesus, dia tetap kuat, maka dia menjadi berkat bagi anak, bagi istrinya. Banyak yang dipulihkan. Hidup mereka banyak dibawa pada pertobatan. Mereka mengenal Yesus dalam kehidupan kasih kita. Hal ini akan mengakhiri saudara khotbah saya hari ini. Saya ingat seorang wanita, Ethel Walter. Dia seorang anak yang berumur usia 13-14 tahun. Dia pernah diperkosa, dia dihamil, dia diusir oleh orang tuanya, dia dimaki orang-orang, dihina, dicaci, saudara. Tapi dia tetap mempertahankan anak ini. Sekalipun banyak orang yang mengolok-olok dia, Ethel Walter, dia tetap mempertahankan. Dia dihina, caci, tapi dia terus mempertahankan bayi yang ada kandungnya. Mungkin secara manusia dia sakit hati. Dalam kehidupan remaja dia seperti itu, dia diperkosa orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ketika anak ini mulai bertumbuh besar, dia menjadi seorang artis di Hollywood. Dikatakan bahwa orang ini menjadi orang yang terkenal, tapi dia lepaskan semua kekayaannya. Anak atau Walter ini dia lepaskan semua kekayaannya, dia lepaskan keartisannya, dia melayani Tuhan. Lewat pelayanan dialah banyak artis-artis yang lain mengenal Yesus. Lewat pelayanan dia menjadi seorang penginjil, banyak orang yang diselamatkan. Dia berkorban, dia tinggalkan semuanya, dia melayani Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Seandainya atau Walter dia berusaha menggugurkan anak ini, seandainya atau Walter itu menggugurkan anak ini karena sakitnya perasaan orang-orang yang mencaci, menghina dia, maka dia tidak akan pernah melihat anaknya menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa respon kita pengorbanan Yesus? Yesus telah bangkit, membangkitkan iman kita, menjadikan kita gereja yang kuat, kokoh, menjadi gereja yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Mari kita menjadi berkat, menjadi saksi. Apakah kita sudah menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana ketika kita berkorban, ketika Tuhan mungkin meminta, mengambil sebagian dari apa yang kita punya untuk dibagikan kepada orang lain? Apakah kita marah? Bagaimana hati kita? Apa kita nggak terima? Bagaimana Bapa ketika anaknya harus tersalib di kayu salib? Bagaimana Bapa ketika orang mengolok-olok anaknya di kayu salib? Ketika orang memaki meludahinya, bagaimana hati Bapa ketika melihat anaknya mengalami hal ini? Bagaimana hati kita? Biarlah hari ini kita mau berkata, Tuhan, jadikan aku jemaat yang setia sampai akhir, setia sampai mati. Sekalipun kalau aku harus mati, kalau aku harus mati, kalau aku harus hidup, tidak satupun yang bisa memisahkanku daripada kasih-Mu. Aku tetap setia, aku mau melayani Tuhan. Segala sesuatu yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu, bukan kepujian-Mu, biar aku bisa dilihat orang lain, tidak. Tapi aku ingin Tuhan, Engkau dipermuliakan lewat hidupku. Engkau ditinggikan, diagungkan. Bolehkah Tuhan mengambil sebagian dari apa yang Kau miliki? Mungkin perasaanmu hari ini terganggu, tapi Engkau belajar setia. Ketika Engkau merasa diusik, bukankah Yesus Kau lihat mahkota duri yang ada di kepalanya, dia sebagai anak Allah? Ketika tangan yang penuh kasih itu harus terpaku di kayu salib, dia yang penuh cinta, yang memeluk orang-orang yang tertolak, yang terhina. Bolehkah Tuhan meminjam tanganmu untuk membelai, mengasihi orang-orang yang terluka, yang tertolak hari-hari ini? Ketika Tuhan harus memikul salib yang begitu berat, bolehkah Tuhan meminjam bahumu untuk orang-orang bersandar ketika mereka ada beban berat yang mereka tidak tahu kemana mereka mau pergi? Karena mereka tahu di dalam hidupmu ada Yesus, di dalam hatimu ada Yesus. Tidak akan pernah engkau melihat mahkota itu kalau Yesus tidak setia sampai mati. Tidak akan pernah engkau menerima mahkota daripada Yesus kalau engkau tidak setia sampai akhir. Bukankah kitab Wahyu berkata demikian dalam Wahyu 2 ayat 10b? Hendaklah engkau setia sampai mati, sehingga aku mengaruniakan kepadamu mahkota hidup. Mari kita setia. Inilah waktunya bagi kita. Biarlah Roh Kudus menolong kita menjadi jemaat Tuhan yang menyatakan kasih Yesus kepada dunia ini, yang berkorban, yang berdampak kepada keselamatan jiwa-jiwa. Seberapa mahal pun harganya, kita harus, saudara tahu bahwa satu jiwa diselamatkan, seluruh malaikat bersorak-sorak. Satu jiwa berharga di mata Tuhan hari-hari ini. Kita sedang berdoa supaya semakin banyak orang selamat. Hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan. Darah yang kudus, darah kebenaran yang bisa menyucikan, yang mendamaikan kita dengan Bapa. Ketika kita didamaikan dengan Allah Bapa, maka kuasa kemuliaan, mujizat, berkat-berkat Bapa pun akan dikembalikan kepada kita, dilimpahkan bagi kita, dan Roh Kudus terus akan diberikan untuk menghibur gereja setia sampai akhir. Saudara yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan yang kudus. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup. Mari kita siapkan hati kita, baik jemaat yang ada di rumah, kita akan menerima
perjamuan yang kudus pada hari ini untuk melakukan Mari sama-sama berdiri, baik jemaat yang ada di rumah. Mulia dosaku, dosaku disucikan. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kuduskanlah kami dan ampunilah segala dosa dan salah kami. Biarlah kami menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang terbesar. Pada hari kami merayakan Paskah, hari kematian dan kebangkitan Yesus ini, kami mau menerima perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus. Sucikan dan kuduskan dan ampunilah segala dosa kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada. Ketika kami menerima perjamuan kudus ini, dosa kami diampuni. Kami ingat cinta kasih-Mu, pengorbananmu yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya saat ini Tuhan, melalui perjamuan Tuhan kami diberkati oleh Tuhan. Hidup kami dipulihkan, penyakit kami disembuhkan. Kami terima mujizat, berkat yang berkelimpahan. Kami akan lakukan perjamuan Tuhan ini, perjamuan kudus ini di dalam berkat nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya tertama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Salibnya, salibnya, haleluya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkatlah roti di atas tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang tubuh daripada Yesus. Ketika dia diserahkan, kita tahu bahwa Yesus menderita bagi kita. Ketika tubuhnya dicambuk, maka
Setiap cambukan itu mengandung cemeti yang tertancap dalam tubuhnya. Ketika ditarik, maka dikatakan bahwa daging itu terlepas, terkelupas. Dia sudah tidak rupa dan tampan lagi di hadapan kita. Tetapi sesungguhnya penderitaan kita lah yang ditanggungnya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat kasihnya. Inilah tubuhnya. Terimalah, makanlah, percaya dengan iman. Di tanganmu saat ini adalah tubuh Yesus. Karena kasih dan pengorbanannya. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih. Yesus. Angkat cawan. Cawan ini mengingatkan kita akan kasih daripada Tuhan kita Yesus. Dia rela disalib bagi kita. Tangannya dipaku dan mengeluarkan darah di mahkotai duri. Kakinya dipaku dan lambungnya ditombak mengeluarkan air dan darah. Sampai dia mengembuskan napas, dia berkata, sudah selesai. Dia menebus kita selesai di kayu salib. Dia memberikan satu berita kemenangan. Dia menyelesaikan. Dia berkorban. Selesai di kayu salib penebusan itu. Menjadikan kita berharga di mata Bapa Allah. Apa yang dengan kasih. Darah itu tertumpah. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Minumlah. Inilah darah anak domba Allah yang membenarkan kita, menyucikan, menguduskan, menyembuhkan, memulihkan kita, menjadikan kita berharga di hadapan. Terimalah, terimalah, minumlah, minum dan ingatlah cinta kasihnya kepada kita. Minumlah dengan iman percaya darah anak domba Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 ya Rabbana syakara Maria, haleluya, haleluya, ya Rabbana syakara Maria. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebagai rasa syukur kita kasih Bapa, kita nyanyikan haleluya 12 kali. Sambil kita mengangkat tangan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat tanganmu, nyanyikan haleluya, berikan rasa syukur di hadapan Bapa di hadirat yang penuh kemuliaan karena kasihnya kepada kita hari ini. Haleluya, amin. Hallelujah.
Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya pada saat pagi hari ini, ibadah Paskah, hari kebangkitan Yesus, ada berkat Tuhan dalam hidup kita, mengingatkan kita satu pengharapan yang pasti, memberikan kita ketenangan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian ini. Ada pengharapan ketika ada firman Tuhan. Kita mengenal Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang memberkati kita, yang memberikan satu jaminan keselamatan untuk hidup yang kekal. Dimanapun kita berada, sebesar apapun dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, ingatlah semua itu karena kasih Allah, kasih Yesus, kasih Bapa yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Siapa kita tanpa Yesus? Siapa kita tanpa anugerah dan kasih keselamatan yang diberikan kepada kita? Tadinya kita harusnya terima hukuman karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi hari ini, oleh anugerah dan kasih-Nya kita diselamatkan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, dimanapun engkau berada, buka hatimu untuk Yesus. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang mati di hadapan Tuhan memiliki kebenaran, menghasilkan kebenaran. Hanya Yesus yang telah membenarkan kita. Dialah sumber kebenaran yang telah menyelamatkan kita di kayu salib. Hari ini jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Percaya kepada Yesus. Percaya akan kasih dan kuasa-Nya. Dia memiliki nama di atas segala nama, yang berkuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Kita percaya satu saat semua lutut akan bertelut, semua mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan satu pujian. Bagi Dia segala kemuliaan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Sekali lagi saudara, bagi Dia, amin. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Di penghujung akhir ibadah kami ini, kami tetap bersuka cita karena kasih Allah, karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bangkit, memberikan salam damai sejahtera bagi kami saat ini. Kami percaya Engkau hadir dalam rumah tangga jemaat-jemaat-Mu, di dalam rumah tangga kami yang di gereja, bahkan seluruh jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, ada shalom Allah, karena Engkau hidup, karena Engkau bangkit, Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, melihara kami, memberkati kami, menyertai kami. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dan keluarga kami dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami.
Jadi rema dalam hati kami, memberikan satu kekuatan baru, ketenangan bagi jiwa kami ketika kami menghadapi situasi keadaan di negeri kami Indonesia yang kami kasih ini. Tuhan tolong Bapa, tolong bangsa kami, tolong negeri ini. Ketika pemerintah kami berusaha untuk mengatasi, memutuskan mata rantai corona dengan cara-cara diadakannya Tuhan Yesus karantina daerah Tuhan yang sedang dilakukan hari-hari ini, semua bertujuan melihat supaya tidak semakin banyak yang berdampak dari virus ini. Tapi jauh daripada itu kami terus berdoa Tuhan, baik para medis, baik para dokter, Tuhan tolong mereka yang bekerja, yang merawat dimanapun berada. Ketika mereka yang sedang terpapar dalam keadaan sakit, Tuhan pakai mereka kalau mereka ada anak-anak Tuhan, untuk mereka memberitahukan ada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang dapat menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka untuk bersaksi. Hanya nama Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang tidak pernah berubah. Kuasa itu dalam tangan-Mu Bapa. Sebab itu kami berdoa Tuhan, sembuhkan anak-anak Tuhan yang mungkin menderita sakit karena virus corona dan sakit apapun di mana mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pilur-pilur-Mu segala penyakit mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa. Lindungi bangsa kami, berkati bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah di hadapan Engkau. Biarlah kemuliaan Tuhan turun bagi bangsa ini, belas kasihan Tuhan turun bagi bangsa ini, supaya Tuhan setiap detik ada orang yang diselamatkan. Mereka menerima kasih karunia Allah. Terima kasih, dan kami semua jemaat-Mu yang ada di rumah dimanapun berada, keluar masuk rumah di mana kami berada, keluarga kami masing-masing Tuhan, lindungi kami Tuhan, memproteksi keluarga kami, membungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sehingga kami beri kekuatan kesehatan, dilindungi, diberkati, dicukupkan keperluan kami, mujizat Allah terjadi. Tuhan terus berkati mereka yang bekerja, buat pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepadamu. Itulah sebabnya doa ini kami minta melalui doa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami. Kami terima berkat dari kedua tangan-Mu memberkati kami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang di rumah, baik di gereja, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, membawa kita masuk dalam kerajaan sorga, tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Terimalah berkat dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati dan terima mujizat katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Selamat Paskah. Puji Tuhan.